Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum walladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kemudahan, kita masih diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salah satu ibadah yang mulia, yaitu salat subuh dengan berjamaah dan menuntut ilmu. Semoga amal yang kita lakukan mendapatkan ridha dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan dari sejarah kehidupan manusia yang termulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam sejarah kehidupan beliau banyak sekali pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil untuk lebih baik, untuk memperbaiki diri kita masing-masing dan untuk bisa lebih istiqomah di atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melanjutkan sisi-sisi kehidupan yang lain dari kehidupan beliau, yaitu peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Peristiwa Al-Isra wal Mi'raj disebutkan dalam buku di sini Waqafatun Tarbawiyah fi Siratin Nabawiyah, sisi-sisi pelajaran penting dari kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau mengatakan kana mukafaatun rabbaniyatun ala ma laqahul habib sallallahu alaihi wasallam min atrahin wa alamin wa ahzan. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini memang didahului oleh peristiwa-peristiwa penting. Di antaranya sebelum Isra dan Mi'raj ini pernah kita membahas bagaimana Rasulullah SAW dan kabilah-kabilah beliau, kabilah Bani Hashim itu diboikot sama orang-orang kafir sampai dalam waktu kurang lebih 3 tahun. Dan ini sungguh penderitaan yang sangat mendalam. Bagaimana seseorang itu bersama keluarganya, bersama kaumnya itu diboikot, tidak boleh jual beli, tidak boleh terjadi pernikahan. Kemudian setelah itu terjadi peristiwa yaitu wafatnya paman beliau Abu Thalib, ya, orang yang sangat cinta kepada Nabi, sangat berjasa kepada Nabi. Maka beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Begitu pula beliau sebelum terjadinya Isra dan Mi'raj ini didahului dengan peristiwa wafatnya istri beliau Khadijah radhiyallahu anha, ya, istri yang sangat membantu beliau, menyayangi beliau, kemudian mendukung dakwah beliau dengan hartanya dan lain sebagainya. Kemudian terjadilah peristiwa di Taif yang di situ beliau dilempari batu dan tidak ada satu orang pun yang beriman kepada beliau. Maka kejadian-kejadian seperti ini itulah di antara hal-hal yang disebutkan oleh para ulama sejarah itu adanya peristiwa Isra dan Mi'raj, yang di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan dukungan, memberikan kekuatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma as'adana bi hadzal fadli bil ayati wal ahadits shahihah. Jadi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini sering kita dengar, ya, sudah sering disampaikan juga bahwasanya
tentang kejadian ini Isra dan Mi'raj itu telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam, minal masjidil haram, yaitu dari Masjidil Haram di kota Mekah, ilal masjidil aqsa, menuju Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis di Palestina, alladzi barakna haulahu, yang dimana Masjidil Aqsa dan tempat di sekitar Masjidil Aqsa ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Hal itu agar kami menunjukkan kepada beliau, yaitu kepada Nabi, tanda-tanda keagungan kami. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, ini ayat atau dalil yang menunjukkan kejadian Isra. Jadi ayat ini hanya berisi tentang Isra, yaitu perjalanan Nabi di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Adapun Mi'raj, naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke langit dunia, ini dijelaskan di dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, di antaranya faqad akhrajal Bukhari wa Muslim wal lafdhu lil Bukhari. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan ini riwayatnya Imam Bukhari dari Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik dari Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam haddatsahu an lailatin usriya bihi. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah bercerita kejadian yang beliau alami kepada seorang sahabat namanya Malik bin Sa'sa'ah. Ya. Maka beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, bainama ana fil hijr muttaji'an id atani atin, ketika aku sedang terbaring di Hijr Ismail, ya, di Hijr Ismail dekat Ka'bah, tiba-tiba ada seseorang yang mendatangi aku, kata Nabi, id atani atin. Ya. Kemudian ketika orang itu mendatangi aku, fasyaqqa, di sini disebutkan id atani atin faqad qala wa sami'tuhu yaqulu fasyaqqa ma baina hadhihi ila hadhihi faqultu lil jarud wa huwa ila janbi ma ya'ni bihi qala man min sahurati nahrihi ila sya'ratihi wa sami'tuhu yaqul min qissatihi ila sya'ratihi fastakhraja qalbi. Jadi ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau sedang berbaring di Hijr Ismail, maka ada seseorang yang mendatangi beliau. Kemudian orang tersebut membelah dada beliau dan mengeluarkan hati beliau. Summa khusya, summa uida, kemudian dibersihkan hatinya beliau, kemudian dikembalikan lagi ke dalam dada beliau. Summa utiyat bidabatin dunal bahli wa fawqal himari abyad. Jadi ini peristiwa pembelahan dada Nabi ini yang kedua kalinya. Ya, dulu pernah kita bahas bahwasanya Rasulullah SAW ketika beliau masih anak-anak, usia 3 atau 4 tahun, itu beliau pernah didatangi malaikat Jibril dan dibersihkan juga hatinya beliau. Ya. Jadi beliau mengalami peristiwa pembelahan dada ini sebanyak 2 kali selama masa hidup beliau. Kemudian setelah dadanya beliau ini dadanya dibelah, dikeluarkan hatinya dan dibersihkan dan dikembalikan lagi oleh malaikat Jibril, summa utitu bidabatin dunal baghli wa fawqal himari abyad. Kemudian beliau didatangkan sebuah hewan yang bentuknya itu antara kuda dan keledai, percampuran, ya, perkawinan antara kuda dan keledai yang berwarna putih dan yang dinamakan dengan al-buraq. Ya, jadi buraq ini kurang lebih bentuknya seperti kuda, perkawinan antara kuda dan keledai yang namanya buraq. Ya Aba Hamzah, qala Anas na'am, yada'u khatwatahu inda aqsa tarfihi fahamaltu alaihi. Kemudian malaikat Jibril menaikkan Nabi ke hewan tunggangan tersebut. Ya. Fantolaqo bi Jibril hatta atas sama'id dunya. Kemudian malaikat Jibril mulai naik, ya, dengan Nabi SAW menuju langit dunia. Jadi malaikat Jibril ini malaikat yang paling mulia,
Ya, kemudian Nabi SAW adalah Nabi yang paling mulia. Dua orang ini naik ke, satunya malaikat, satunya manusia, naik ke langit. Sampai di langit yang pertama. Hatta atas sama dunya fastaftaha. Kemudian sampai di langit yang pertama. Kemudian malaikat Jibril minta izin untuk dibukakan, fastaftaha. Kemudian malaikat Jibril minta izin untuk dibukakan langit pertama ini. Jadi enggak langsung nerobos gitu aja. Ya. Faqila man hada. Kemudian ditanya sama penghuni langit pertama, siapa ini? Kemudian malaikat Jibril mengatakan Jibril. Qila wa man ma'aka. Siapa saat ini yang sedang bersamamu? Qala Muhammad. Maka malaikat Jibril mengatakan Muhammad. Qila wa qad ursila ilaihi. Apakah dia telah diutus menjadi seorang rasul? Qala na'am. Maka malaikat Jibril mengatakan iya. Qila marhaban. Kemudian dikatakan selamat datang. Ya, marhaban. Fa ni'mal maji, ini adalah sebaik-baik orang yang datang. Ya. Jaa fa futiha. Kemudian langit itu pun dibuka. Falamma khalusat ilaihi fa idza fihi Adam. Ketika langit pertama ini dibuka, di situ ada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril mengatakan hada abuka Adam, ini adalah bapakmu Adam. Fasallama alaihi. Kemudian Nabi mengucapkan salam kepada Nabi Adam, ya. Faraddas salam. Kemudian Nabi Adam menjawab salam dari Nabi. Marhaban bil ibni sholih wan nabiyyi sholih. Selamat datang wahai anak yang soleh dan Nabi yang soleh. Jadi ini Nabi Adam memuji Nabi SAW. Selamat datang wahai anak yang soleh dan Nabi yang soleh. Summa sa'ida bi hatta atas sama asaniyata. Setelah bertemu Nabi Adam, maka malaikat Jibril mengajak Nabi untuk melanjutkan perjalanan ke langit yang berikutnya, sampai ke pintu langit yang kedua. Fastaftaha. Kemudian malaikat Jibril minta izin lagi untuk kedua kalinya. Ya. Kemudian orang yang penghuni langit kedua bertanya, "Qila man hada?" Siapa kamu? Siapa ini? Kemudian malaikat Jibril berkata, "Jibril." "Qila wa man ma'aka?" Siapa yang sedang bersamamu? Qala Muhammad. Yang bersamaku adalah Muhammad. Ya. Qila wa qad ursila ilaihi. Apakah dia telah diutus menjadi seorang rasul? Qala na'am. Iya. Kemudian qila marhaban bihi. Kemudian dikatakan selamat datang. Ya. Fa ni'mal maji. Ini adalah sebaik-baik orang yang datang. Fa futiha. Falamma khalusat ila idza Yahya wa Isa wa huma ibna khalatin. Ya, kemudian sampai di langit yang kedua dibuka. Di pintu langit yang kedua, maka di situ ada Nabi Yahya dan ada Nabi Isa alaihi wassalam. Ya. Qala hada Yahya wa Isa fasallama alaihima. Kemudian malaikat Jibril mengenalkan ini adalah Yahya dan ini adalah Isa. Kemudian Nabi SAW mengucapkan salam kepada mereka berdua. Kemudian mereka berdua faradda. Kemudian mereka berdua membalas salam dari Nabi SAW. Dan dua nabi ini berkata, marhaban bil akhis soleh wan nabiyyi soleh. Selamat datang kepada saudara kami yang soleh dan seorang nabi yang soleh. Ya, ini ucapan atau sambutan dari Nabi Yahya dan Nabi Isa kepada Rasul SAW. Selamat datang kepada saudara yang soleh dan seorang nabi yang soleh. Summa sa'ida bi ila sama isalisata. Summa ila sama isalisati fastaftaha. Selesai di langit yang kedua, malaikat Jibril dan Nabi melanjutkan perjalanan beliau ke langit yang berikutnya, langit yang ketiga. Malaikat Jibril sampai sebelum masuk ke langit yang ketiga, beliau minta izin lagi. Ya, fastaftaha. Kemudian dikatakan dengan perkataan yang sama, siapa ini? Ditanya dulu. Qala Jibril, ini Jibril. Qila wa man ma'aka, siapa yang sedang bersamamu? Qala Muhammad. Ya, yang bersamaku adalah Muhammad. Qila wa qad ursila ilaihi, apakah telah dia utus menjadi seorang rasul? Qala na'am. Jibril mengatakan iya. Kemudian dikatakan perkataan yang sama, marhaban bihi fa ni'mal maji'u jaa fa futiha. Selamat datang, ini adalah sebaik-baik orang yang datang. Kemudian dibukakan pintu langit yang ketiga, falamma khalusat ida Yusuf. Ya, sampai pintu langit yang ketiga ini terbuka, di situ ada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Di dalam riwayat Muslim disebutkan idza huwa qad utiya syatral hasan
farahaba wada'a bi wa wada'a li bi khairin. Ya, ini riwayat Bukhari, riwayat Muslim saling melengkapi ya. Di riwayat Bukhari itu Nabi Yusuf disebutkan beliau hanya Nabi mengucapkan salam kepada Nabi Yusuf. Ya. Kemudian Nabi Yusuf membalas salam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan marhaban bil akhis salih wan nabiyyis salih. Selamat datang kepada saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Dalam riwayat Muslim itu disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza huwa qad u'tiya syatral hasan. Ya. Jadi Nabi Yusuf, Rasulullah melihat Nabi Yusuf ini dan beliau telah diberikan separuh kegantengan. Ya, jadi manusia kalau dikumpulkan separuhnya manusia, gantengnya manusia itu diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan kita tahu sendiri bagaimana kisahnya Nabi Yusuf di surat Yusuf. Ya, bagaimana istrinya seorang raja itu tergila-gila ketika melihat ketampanan Nabi Yusuf. Dan istrinya raja ini melakukan apa yang dia lakukan. Ya, dia ingin berzina dengan Nabi Yusuf. Kemudian dia masuk ke kamar, pintu-pintu kamar ini ditutup, pintunya dikunci, jendelanya ditutup, pintunya ditutup, dikunci sama wanita ini. Dia mengajak Nabi Yusuf untuk berzina dan Nabi Yusuf tidak mau, beliau enggan, beliau menolak. Ya, kemudian terjadilah apa yang terjadi, Nabi Yusuf pun dipenjara disebabkan karena ulah istri si raja ini. Kemudian ketika berita ini tersebar, bahwasanya istrinya raja tergila-gila dengan anak pungutannya, anak angkatnya, maka istrinya raja ini mangkal, ya, karena dia diolok-olok, dicaci maki. Bagaimana seorang istri raja kok tergila-gila sama anak angkatnya, ya, sama bawahannya, sama pelayannya. Maka ketika itu dikumpulkan wanita-wanita ini, ya, orang-orang yang mengolok istrinya raja ini dikumpulkan. Kemudian Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara sehingga wanita ini melihat. Ketika wanita ini melihat Nabi Yusuf, sampai mereka memotong tangannya itu nggak kerasa. Jadi tangannya dipotong-potong nggak kerasa, saking gantengnya Nabi Yusuf ini. Ya. Jadi ketika wanita-wanita ini tahu kegantengan Nabi Yusuf, mahada bashar, ini bukan manusia, ini malaikat. Sampai-sampai mereka mengatakan seperti itu. Ini ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kembali kepada kisah tadi, ketika sampai di langit yang ketiga, Nabi SAW dikenalkan oleh malaikat Jibril dengan Nabi Yusuf. Kemudian Nabi mengucapkan salam kepada beliau dan Nabi Yusuf menjawab salam dari Nabi. Dan Nabi Yusuf mengatakan, selamat datang wahai saudara yang soleh dan Nabi yang soleh. Setelah selesai di langit yang ketiga, hatta atas sama ar-rabi'ah, lanjut langit yang keempat. Kemudian malaikat Jibril minta izin lagi, ya. Kemudian ditanya siapa ini. Malaikat Jibril mengatakan Jibril. Ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Muhammad. Qila au qad ursila ilaihi, apakah telah dia diutus menjadi seorang rasul? Qala na'am. Iya. Marhaban bihi fa ni'mal maji, selamat datang, ini adalah sebaik-baik orang yang datang. Fa futiha falamma khalusat faida Idris, ketika langit yang keempat dibuka, di situ ada Nabi Idris alaihissalam. Ya. Malaikat Jibril mengatakan hada Idris. Fa sallama alaihi, ini adalah Idris. Kemudian Nabi mengucapkan salam kepada beliau. Ya, fa sallamtu alaihi. Kemudian aku mengucapkan salam kepada beliau. Faradda, kemudian beliau menjawab salamku. Summa qol, marhaban bil akhis salih wan nabiyyis salih. Nabi Idris sama mengucapkan dengan ucapan nabi-nabi yang sebelumnya. Selamat datang wahai saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Ya. Summa saida bi hatta atas sama al khamisata. Kemudian malaikat Jibril mengajakku menuju langit yang kelima. Fastaftaha, sama malaikat Jibril minta izin lagi. Ditanya sama penghuni langit yang kelima, man hada, siapa ini? Jibril mengatakan Jibril. Siapa yang bersamamu? Yang bersamaku adalah Muhammad. Apakah dia telah diutus menjadi seorang rasul? Iya, dia telah diutus menjadi seorang rasul. Kemudian dibukalah pintu langit yang kelima. Falamma khalusat faida Harun, maka di situ ada Nabi Harun. Ya. Qala hada Harun, fasallama alaihi, ini adalah Harun, kata malaikat Jibril kepada Nabi. Fasallama alaihi, maka Nabi mengucapkan salam kepada Nabi Harun. Fasallamtu alaihi sum faradda, maka Nabi Harun menjawab salamnya Nabi. Maka Nabi Harun mengatakan marhaban bil akhis salih wan nabiyyis salih, selamat datang kepada saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Ya, ini di langit yang keberapa? Langit yang kelima.
Summa su'ida bi hatta atas sama as-sadisata. Kemudian malaikat Jibril mengajakku lagi sampai pada langit yang keenam. Kemudian malaikat Jibril minta izin untuk dibukakan pintu langit yang keenam. Malaikat Jibril ditanya, siapa ini? Ini Jibril. Siapa yang bersamamu? Yang bersamaku adalah Muhammad. Ya. Apakah dia telah diutus menjadi seorang rasul? Iya, dia telah diutus menjadi seorang rasul. Maka dibukalah pintu langit yang keenam. Qala marhaban bihi fa ni'mal maji. Selamat datang. Ini adalah sebaik-baik orang yang datang. Falamma khalusat faida Musa. Ketika pintu langit ini dibuka, maka di situ ada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Qala hada Musa. Ini adalah Musa, kata malaikat Jibril. Fasallama alaihi, maka Nabi mengucapkan salam kepada Nabi Musa. Fasallamtu alaihi, maka aku mengucapkan salam dan Nabi Musa menjawab salamku. Ya. Kemudian Nabi Musa mengatakan, marhaban bil akhis soleh wan nabi soleh. Selamat datang wahai saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Falamma tajawaztu baka kilali. Ketika nabi ini akan melanjutkan ke langit yang ketujuh, Nabi Musa ini menangis. Ya, Nabi Musa ini menangis di hadapan Nabi dan di hadapan malaikat Jibril. Ya. Falamma tajawaztu baka kilalahu. Ketika malaikat Jibril dan Nabi akan melanjutkan ke langit yang ketujuh, Nabi Musa nangis. Kemudian ditanya, kenapa ma yubkika? Apa yang membuat engkau nangis wahai Musa? Qala abki, saya nangis. Li'annahu laman bu'isa ba'di yadkhulul jannata min ummatihi aksar mimma yadkhuluha min ummati. Nabi Musa ini nangis karena apa? Karena ini iri yang positif ya, iri yang bukan iri yang negatif. Nabi Musa menangis karena ada seorang nabi yang diutus setelahku, yaitu Nabi Muhammad, yang dimana umatnya yang masuk surga itu lebih banyak daripada umatku yang masuk surga. Ya. Jadi Nabi Musa ini tahu ya atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala akan seorang nabi yang diutus, dan ini ada di hadapan beliau. Nabi Musa ini ada di Nabi Muhammad ada di hadapan Nabi Musa. Ada seorang nabi, ada seorang rasul yang diutus setelahku yang jumlah umatnya yang masuk surga itu lebih banyak daripada jumlah umatku yang masuk surga. Ini yang membuat Nabi Musa itu menangis. Ya, sedih. Summa su'ida bi alas sama isabi'ah fastaftaha Jibril. Sampai menuju ke langit yang ketujuh, maka malaikat Jibril minta izin. Ya. Kemudian ketika ditanya siapa ini Jibril. Siapa yang bersamamu? Yang bersamaku adalah Muhammad. Ya. Apakah dia telah diutus? Iya, dia telah diutus menjadi seorang rasul. Kemudian dikatakan marhaban bihi fa ni'mal maji. Ya, selamat datang. Ini adalah sebaik-baik orang yang datang. Ya. Kemudian di situ falamma khalusat, ketika dibuka pintu langit yang ketujuh, maka di situ ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, fasalamtu alaihi. Kemudian malaikat Jibril mengatakan ini adalah Ibrahim. Ya, maka hada abuka fasallim alaihi. Ini adalah bapakmu, maka ucapkan salam kepadanya. Jadi ini memang Nabi Muhammad ini adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim kemudian punya anak Nabi Ismail sampai keturunan-keturunannya sampai di situ ketemu Nabi Muhammad SAW. Ya, fasallamtu alaihi, maka aku mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim. Faradda salam, Nabi Ibrahim menjawab salamku. Summa qala, maka Nabi Ibrahim berkata, marhaban bil ibni salih wan nabiyyi salih. Selamat datang wahai anak yang soleh dan nabi yang soleh. Ini sampai ke langit yang ketujuh, di situ ada Nabi Ibrahim. Summa rufi'at li ila sidratil muntaha. Ya. Kemudian aku diangkat menuju sidratul muntaha. Fa idza nabaquha mislu qalali hajar wa idza waraquha mislu adanil fiala. Maka di Sidratul Muntaha ada sebuah pohon yang daun-daunnya itu sebesar kupingnya gajah. Ya, daunnya itu lebarnya seperti lebarnya kupingnya gajah, telinganya gajah. Fa idza bi arba'atu anhar. Di Sidratul Muntaha itu ada 4 sungai. Kata Nabi, nahrani batinani wa nahrani zahiran. Ada 2 sungai yang tidak terlalu tampak, ada 2 sungai itu yang jelas tampak. Faqultu ma hadani ya Jibril. Maka aku bertanya, wahai ini apa wahai Jibril? Qala ammal batinani fa nahrani fil jannah. Maka Jibril mengatakan, adapun 2 sungai yang tidak tampak itu adalah 2 sungai di surga. Ya. Wa amma dhahirani fan nil wal furat. Adapun 2 sungai yang kau lihat dengan jelas wahai Muhammad, itu adalah sungai Nil dan sungai Efrat. Sungai Nil ini di Afrika ya, di situ dilewati beberapa negara, ada dilewati Mesir, kemudian Uganda dan sebagainya. Dan sungai Efrat di Irak, ya. Summa rufi ali al-Baitul Ma'mur. Sampai di Sidratul Muntaha, kemudian diangkat beliau ke Baitul Ma'mur.
Ya, summa ataitu bi ina'in min khamrin wa ina'in min labanin wa ina'in min asal. Sampai di Baitul Ma'mur, maka Nabi ini sallallahu alaihi wasallam beliau diberikan sebuah bejana. Ada 3 bejana. Bejana yang pertama isinya khamar. Ya. Bejana yang kedua isinya susu, bejana yang kedua isinya madu. Ya. Kemudian maka Nabi disuruh milih. Maka Nabi enggak tahu isinya mana, isinya ini mana yang khamar, mana yang susu, mana yang madu. Nabi enggak tahu. Fa akhadtul laban, maka beliau milih dan beliau memilih bejana yang isinya susu. Ya. Faqala hiyal fitratul lati anta 'alaiha wa ummatuka. Ya. Namanya susu kan putih. Maka Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi, ini adalah fitrah, ya, yang engkau ada di atasnya bersama umatmu. Jadi agama Islam adalah agama fitrah, ya. Sebagaimana Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih, dalam keadaan bertauhid, ya. Maka fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka setiap anak lahir procot ke dunia ini, anak ini dalam keadaan fitrah, ya, bertauhid. Nanti tergantung orang tuanya ini yang menjadikan anak ini, apakah anak ini orang jadi anak Yahudi, beragama Yahudi, apakah anak ini nanti berakidah Nasrani, ataukah anak ini nanti berakidah Majusi. Jadi ini peran orang tuanya. Tapi pada asalnya setiap anak yang keluar dari perut ibunya lahir ke dunia ini dalam keadaan bertauhid. Maka ketika Nabi memilih bejana yang berisi susu, maka malaikat Jibril mengatakan, hadhihi hiyal fitrah allati anta 'alaiha wa ummatuka. Ini adalah sesuai dengan fitrahmu yang engkau berada di atasnya, begitu juga umatmu. Summa furidat alayya salatu khamsina salatan kulla yaumin. Di Baitul Ma'mur ini Nabi alaihi salatu wasallam beliau mendapatkan perintah salat, ya, sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. 50 kali dalam sehari semalam. Faraja'tu, maka aku pun diajak malaikat Jibril kembali, ya, turun ke langit ke-7, turun. Kemudian sampai di langit yang ke-6, famaratu ala Musa. Sampai di langit yang ke-6 aku bertemu lagi dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bima amarta, engkau mendapatkan perintah apa? Ya, umirtu bi khamsina salatan kulla yaumin. Aku mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk salat selama 50 kali sehari semalam. Ya. Kemudian Nabi Musa berkata kepada Rasul, inna ummatika la tastati'u khamsina salatin kulla yaumin. Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan ibadah salat 50 kali sehari semalam. Ya, wa inni wallahu qad jarabtun nas qablaka. Nabi Musa mengatakan, dan sungguh aku telah mencoba manusia-manusia sebelummu. Jadi Nabi Musa ini pernah mencoba kepada umatnya, yang dimana umatnya Nabi Musa ya lebih kuat daripada umatnya Nabi Muhammad. Jadi umat Nabi sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad itu umatnya kuat-kuat, umurnya panjang-panjang. Seperti Nabi Nuh, beliau umurnya panjang. Begitu pula umatnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh ini umurnya panjang-panjang dan badannya kuat-kuat. Ya. Maka Nabi Musa mengatakan, wa inni wallahu qad jarabtun nas qablaka wa alajtu bani Israil asyaddal mu'alajah farji ila rabbika fas'alhu at-takhfif. Dan aku telah menyampaikan kepada Bani Israel, mereka enggak ada yang mau, mereka banyak yang menolak, mereka banyak yang enggak mampu. Ini Nabi Musa kepada Bani Israel yang menyampaikan tentang perintah salat. Bani Israel banyak yang mengelak, banyak yang enggak mau, banyak yang protes dan sebagainya. Ini Nabi Musa di zaman beliau. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah untuk keringanan untuk umatmu. Farajatu, kemudian aku kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fawada'ani ashran, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepadaku 10, jadi dikurangi 10 jadi 40. Ya, farajatu ila Musa faqala mislahu, kemudian aku kembali lagi bertemu Nabi Musa dan Nabi Musa minta ngasih masukan kepada Nabi Muhammad, jangan kamu minta lagi keringanan. Farajatu, kemudian Nabi bolak-balik ke ke Baitul Ma'mur. Fawada'ani ashran, kemudian dikurangi lagi 10 jadi 30. Ya. Kemudian beliau bertemu lagi dengan Nabi Musa, kemudian untuk diberikan minta lagi keringanan. Kemudian beliau ke Baitul Ma'mur, dikurangi lagi 10 tinggal 20. Ya. Kemudian sampai turun lagi ke Nabi Musa, disuruh lagi sama Nabi Musa minta keringanan, dikurangi lagi sama Allah sampai 10 salat. Ya.
10 kemudian sampai 5. Tinggal 5 ini faraja'tu faqala mislahu. Sampai ketika sudah 5 kali dalam sehari semalam, sampai ketemu Nabi Musa tetap memberikan saran, memberikan nasihat supaya Nabi Muhammad ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keringanan. Kemudian apa yang dikatakan Nabi? Ya, sum faraja'tu ilayya Musa bima amarta qala umirtu bi khamsi salawatin kulla yaumin faqala inna ummataka la tastati khamsa salawatin kulla yaumin. Umatmu itu enggak akan mampu salat 5 kali sehari dalam sehari semalam, enggak akan mampu. Ya. Dan kamu minta lagi kepada Allah, minta keringanan. Kemudian Nabi mengatakan farji ila rabbika fas'alhu takhfif li ummatika qala sa'altu rabbi hatta istahyaitu. Aku ini sudah sering minta keringanan kepada Allah dan aku malu. Ya, ini Nabi enggak mau, maksudnya Nabi ini bukan menolak sarannya Nabi Musa, tapi beliau malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin arda wa usallim. Aku sudah ridho dan aku pasrah, ya. Qala falamma jawaztu nada munadin. Ya, ketika aku menerima perintah tersebut, yaitu 5 kali salat dalam sehari semalam, nada munadin, ada penyeru dari langit, amdaitu faridati wa khaffaftu an ibadi, yaitu Allah berfirman, aku telah menetapkan kewajiban kepada hamba-hambaku dan aku telah memberikan keringanan kepada hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kurang lebih kisah yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu kisah Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan Mi'raj, naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa ke langit dunia, ya. Yang dimana hadis ini hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat Imam Ahmad, ya, an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbaran nas bil Isra. Ya. Jadi dalam riwayat Imam Ahmad di dalam Musnad beliau, ketika Rasulullah selesai mengalami kejadian Isra dan Mi'raj ini, maka beliau mengabarkan kepada manusia, mengabarkan kepada orang-orang yang ada di Mekah, ya. Faqalu ila aina qala ila Baitul Maqdis qala summa asbahta baina dhuhraina. Wahai Muhammad, tadi malam kamu kemana? Saya ke Baitul Maqdis, ya, ke Baitul Maqdis. Maka orang-orang ini kaget, ya, kamu ke Baitul Maqdis sedangkan pagi ini sudah di Mekah lagi, kan zaman itu belum ada pesawat, belum ada jet dan sebagainya, ya. Jadi ketika Nabi menyampaikan tadi malam aku ke Baitul Maqdis, ya, ke Palestina di Masjidil Aqsa. Apakah semalam saja engkau jadi perjalanan dari Mekah ke Palestina hanya semalam? Ini sesuatu yang mustahil, sesuatu yang aneh. Ya, qala na'am, iya. Iya, aku mengalami perjalanan dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Famin baina musyrik, ada yang tepuk tangan, orang-orang kafir ini, ya, ada yang tepuk tangan, yang mengejek, ya. Wa min baina wadi'in yadahu ala ras, ada yang meletakkan tangannya ke kepalanya sampai kebingungan saking enggak percayanya sama Nabi, ya melecehkan, ya meremehkan, ya mencemooh, macam-macam. Ada yang tepuk tangan, ada yang meletakkan tangannya di atas kepalanya, ya muta'ajjiban lil kadhibi za'ama. Jadi mereka mendustakan kabar itu. Mereka tidak mempercayai Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kabar yang beliau sampaikan. Qalu wa hal tastati'u antan atalana al-masjid. Akhirnya mereka mengetes, ya. Karena di antara orang-orang kafir tadi itu ada yang pernah melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa, ya, ke Baitul Maqdis. Maka diuji, Nabi ini diuji. Coba ceritakan kepada kami ciri-ciri Baitul Maqdis. Ya, ciri-ciri Masjidil Aqsa. Wa fil qaumi man qad safar ila dalikal balad war al masjid. Karena beneran memang orang-orang kafir di situ ada yang sudah pernah safar ke Baitul Maqdis dan melihat Masjidil Aqsa dengan mata kepala mereka. Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadhhabtu an atu fama zalat an atu hatta iltabasa alayya ba'dun ni'at qala faji'a bil masjid wa ana andur hatta wadu aduna darin iqdar iqalin aw aqilin fana'atuhu wa ana anduru ilaihi qala wa kana ma hada an lam ahfathu qala faqala qum amanatu fa wallahi laqad asaba. Ketika Nabi menceritakan, menjelaskan, ya, menjelaskan Baitul Maqdis itu seperti ini, ciri-cirinya seperti ini, ya, gambarannya seperti ini, maka baru orang-orang kafir itu benar-benar tahu ini enggak mungkin berdusta, ya. Apa yang disampaikan oleh Nabi tentang Baitul Maqdis, ciri-cirinya, sifat-sifatnya seperti apa yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri ketika mereka safar ke Baitul Maqdis, ya.
Yaqulu Ibnul Qayyim, falamma asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qaumihi akhbarahum bima arahu Allahu azza wa jalla min ayatihil kubra. Ya, fashtadda takdibuhum lahu wa adahum wa darawatuhum. Jadi bukan hanya orang-orang kafir ini tepuk tangan, ada yang meletakkan tangannya di atas kepalanya, tapi semakin orang kafir ini mengganggu Nabi. Ya, semakin orang-orang kafir ini mendustakan Nabi. Walaupun Nabi sudah menceritakan Baitul Maqdis secara detail kepada orang-orang kafir, tetap ada di antara mereka yang mendustakan Nabi, tidak mau percaya kepada Nabi. Bahkan di antara orang-orang kafir ini datang kepada Abu Bakar. Ya, datang kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, temanmu itu telah bercerita, temanmu ini telah menyampaikan bahwasanya dia telah melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis dalam waktu semalam. Ya, kemudian Abu Bakar mengatakan, apakah dia benar mengatakan seperti itu? Ya, iya, dia mengatakan seperti itu. Kemudian Abu Bakar mengatakan, saya beriman kepadanya, saya percaya apa yang disampaikan olehnya. Jadi Abu Bakar yang percaya kepada Nabi terhadap kejadian Isra dan Mi'raj. Ya, ketika seandainya Nabi mengatakan lebih dari itu, aku akan percaya, aku akan beriman kepadanya. Ya, inilah oleh karena itu dari sini Abu Bakar diberikan gelar As-Siddiq. Ya, orang yang membenarkan, orang yang mempercayai kejadian yang dialami oleh Nabi, yaitu kejadian Isra dan Mi'raj. Ya, ini sekilas atau secara ringkas gambaran kejadian yang dialami oleh Nabi, yaitu kejadian Isra dan Mi'raj. Dan kejadian Isra dan Mi'raj ini dialami oleh Nabi dengan badan dan ruhnya beliau. Jadi bukan hanya rohnya saja. Ya, karena apa? Karena kalau ketika kita menguatkan pendapat bahwasanya Nabi Isra dan Mi'raj ini hanya rohnya saja, ya, maka itu seperti orang mimpi. Orang mimpi itu kan ketika dia tidur kan rohnya kemana-mana. Ya, seperti kita tidur, mungkin kita rohnya kita di Jakarta, ada rohnya kita mungkin di sedang sholat di Masjidil Haram, macam-macam. Tapi kalau Nabi ini beliau Isra dan Mi'raj ini jasad dan rohnya. Ya. Jadi orang-orang kafir ketika mendengar Nabi ini melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan jasad dan rohnya, maka mereka mendustakan. Kalau Nabi mengatakan semuanya roh saya saja yang melakukan perjalanan, maka mereka tidak akan mendustakan Nabi SAW. Karena memang ketika orang tidur, rohnya bisa kemana-mana. Ya, rohnya bisa kemana-mana. Kemudian ketika orang itu bangun, rohnya kembali ke jasadnya. Ini kalau orang itu dikehendaki oleh Allah masih hidup. Tapi kalau orang itu dikehendaki oleh Allah mati, ya rohnya tidak dikembalikan oleh Allah ke jasadnya. Orang ini mati. Ya, jadi tidur malam, paginya enggak bangun lagi. Ada orang-orang seperti ini. Ya, oleh karena itu ketika kita bangun tidur, kita mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Maha suci Allah, segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan saya setelah mematikan saya. Ya, wa ilaihin nusyur. Cepat atau lambat kita akan kembali, kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pendapat yang kuat bahwasanya Isra dan Mi'raj ini dialami oleh Nabi jasad dan rohnya. Adapun nabi-nabi yang ditemui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di langit tadi, langit pertama ada Nabi Adam, langit kedua ada Nabi Yahya dan Nabi Isa. Langit yang ketiga ada Nabi Harun, langit yang keempat ada Nabi Idris. Ini para ulama ini adalah roh mereka, roh yang diserupakan oleh Allah seperti jasad mereka. Kecuali Nabi Isa, karena Nabi Isa ini beliau masih hidup. Ya, Nabi Isa ini adalah beliau masih hidup, beliau diangkat oleh Allah ke langit, dan nanti Nabi Isa akan turun di akhir zaman untuk menghancurkan salib, membunuh babi dan menegakkan keadilan. Ya, Nabi Isa nanti bersama kaum muslimin akan membunuh Dajjal atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh nabi yang ditemui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di langit-langit tadi itu rohnya saja. Roh yang diserupakan dengan jasadnya. Kecuali Nabi Isa, karena memang Nabi Isa kita yakini beliau masih hidup. Ya, beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Kemudian pelajaran-pelajaran apa saja yang bisa kita petik dari peristiwa Isra dan Mi'raj? Ya. Pelajaran diantaranya bahwasanya Isra dan Mi'raj ini kejadiannya tidak ada tanggal yang pasti. Para ahli sejarah, para ulama sejarah itu mereka tidak berani memastikan kapan terjadinya Isra dan Mi'raj, bulan apa dan tanggal berapa. Ya, jadi mereka berselisih pendapat. Ada yang mengatakan pada Rabiul Awal, ada yang mengatakan di bulan Rajab. Jadi tidak ada satupun pendapat yang pasti yang bisa dijadikan sandaran bahwasanya Isra dan Mi'raj ini terjadi kapan. Ya, yang jelas memang Isra dan Mi'raj ini terjadi setelah peristiwa-peristiwa tadi, setelah kematiannya Abu Thalib, setelah wafatnya Khadijah, ya, setelah Nabi diusir dari Taif, dilempari batu. Ini kejadiannya di tahun 10 kenabian. Adapun tanggalnya kapan, bulannya apa, maka
para ulama ini berbeda pendapat. Oleh karena itu, karena memang peristiwa Isra dan Mi'raj ini tidak perlu dirayakan, tidak perlu diperingati dan sebagainya. Tidak ada keutamaannya, tidak ada hal-hal yang khusus, ibadah-ibadah yang khusus pada peristiwa Isra dan Mi'raj, kecuali perintah dari ibadah salat tadi. Ya. Wa nukila Ibnul Qayyim rahimahullah an Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, lam yakum dalilun ma'lum ala lailatul Isra wa ala syuhudiha wa ala ashriha wa ala ainiha, bal nukulu fi dzalika munqadihatun mukhtalifatun laysa fiha ma yaqta. Al-Imam Ibnul Qayyim itu menukil pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pendapat gurunya, bahwasanya tidak ada satu dalil pun, satu hadis pun yang sahih yang menjelaskan kapan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, maksudnya tanggalnya berapa dan di bulan apa. Ya. Wala syur'a lil muslimin takhsisu lailatin allati yadunnuha anna lailatul Isra bi qiyamin la wala ghairihi. Ya, sehingga ketika seorang muslimah itu hanya wajib mempercayai dan meyakini Isra Mi'raj itu benar-benar terjadi. Ya, tidak boleh ragu, tidak boleh bimbang atas kejadian Isra dan Mi'raj. Namun ketika di negeri-negeri kaum muslimin, di sebagian negeri termasuk di negeri kita, bahwasanya pemerintah kita menjadikan 27 Rajab itu hari libur nasional, sehingga ada sebagian orang-orang itu mungkin malam harinya melakukan ibadah-ibadah tertentu, zikir-zikir tertentu, maka ini tidak ada dalilnya, tidak ada sumbernya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran yang pertama. Jadi pelajaran yang pertama, Isra dan Mi'raj ini waktunya, kapan tanggalnya dan bulannya itu terjadi perselisihan di antara para ulama, di antara ahli sejarah. Ya. Kemudian pelajaran yang berikutnya adalah di antaranya tadi, ketika orang-orang musyrik itu mendengar cerita atau mendengar kabar dari Nabi SAW tentang Isra dan Mi'raj, maka di antara mereka ada yang tepuk tangan. Jadi tepuk tangan ini memang budayanya orang-orang musyrik zaman dahulu, ya, yang diadopsi oleh orang-orang sebagian umat Islam. Ada yang seperti orang-orang sufi, itu di antara mereka ketika ibadah mereka sambil tepuk-tepuk tangan. Ya, ini orang sufi. Ya, ini meniru budayanya orang-orang musyrik. Ya. Jadi kita enggak perlu ikut-ikutan untuk budaya tepuk tangan ini. Kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, ya, misalnya kita lihat lomba tahfidz, maka ketika kita mendengarkan tahfidz, maka kita mengucapkan Masya Allah, jangan usah tepuk-tepuk tangan dan sebagainya. Ya, karena itu memang bukan dari ajaran Islam. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, di antaranya adalah pentingnya seseorang itu minta izin. Ya, pentingnya seseorang itu minta izin. Sebagaimana tadi malaikat Jibril, ini malaikat yang mulia. Ketika beliau mau masuk ke langit yang pertama, beliau minta izin. Ya, minta izin dulu, enggak langsung nerobos masuk itu enggak. Tapi beliau minta izin. Dan pentingnya kita menjelaskan identitas kita. Jadi misalnya begini para jamaah, kita bertamu ke rumah orang, kemudian kita mencet bel, kita mengucapkan salam, kita ketuk pintu. Ketika tuan rumah bertanya siapa, maka kita jelaskan dengan nama kita. Ya, kalau orang ini belum kenal dengan kunyah kita, jangan kita sebut kunyah kita. Saya Abu Abdillah. Orang ini nanya Abu Abdillah siapa? Sebutkan nama Anda. Jadi supaya orang ini tuan rumah ini enggak berusaha gitu loh. Nanti ujung-ujungnya nanti Anda enggak dibukakan pintu dan sebagainya. Ya. Jadi sebagaimana tadi malaikat Jibril sebelum beliau masuk itu beliau minta izin. Ketika ditanya siapa ini? Jibril. Malaikat Jibril mengatakan terus terang saya Jibril. Akhirnya dibukakan oleh penghuni langit tadi. Ya, ini pentingnya kita minta izin, ya, dan menjelaskan identitas kita siapa. Begitu pula ketika kita kirim WA. Ya, jelaskan siapa nama Anda, dari mana, jelaskan. Karena mungkin kita pertama kali kirim WA ke Ustadz, ya. Ustadz ini belum menyimpan nomor kita. Dia belum tahu siapa kita. Sebutkan, saya Fulan, saya Muhammad dari Surabaya, saya mau bertanya. Jelaskan identitas Anda supaya nanti Ustadz ini tahu siapa Anda dan sebagainya. Begitu pula ketika kita telepon, pertama kali telepon kepada orang, kepada Ustadz misalnya, kepada guru kita, jelaskan saya ini dari ini, saya punya kebutuhan ini dan sebagainya. Jelaskan identitas Anda supaya itu lebih mengakrabkan suasana, lebih enak lah. Tidak bertanya-tanya ini siapa, tiba-tiba WA nggak tahu siapa dan sebagainya. Ini kan orang kan bikin gemes gitu loh. Ya, bahasa kita bikin gemes dan sebagainya. Akhirnya nggak dijawab. Nanti kalau jawab malah marah. Ya kita tahu ya ini namanya adab ya, kelihatannya sepele, tapi ini adab.
Ini diajarkan oleh malaikat Jibril ketika beliau mampir untuk Mi'raj bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran yang berikutnya, yang keempat, ya. Di antaranya adalah kasih sayang Nabi Musa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mendapatkan perintah 50 kali sholat dalam sehari semalam, maka Nabi Musa memberikan nasihat, memberikan masukan, memberikan arahan, ya. Dan di sini badlun nasihati liman yahtaju ilaiha wa illam yastashir an-nasihu fi dzalika. Jadi boleh seseorang memberikan nasihat walaupun orang itu enggak minta dinasihati. Ya, kalau misalnya kita punya teman, punya sahabat, dia kok malas-malasan ibadah, dia kok futur, kita nasihati walaupun orang itu belum minta nasihat. Ya, kita masih masukan, kita kasih arahan, kenapa kamu kok begini-begini. Kita nadanya bertanya. Mungkin nanti orang itu punya penjelasan dan sebagainya. Seperti Nabi Musa. Nabi Musa ini beliau enggak dimintai nasihat sama Nabi, tapi Nabi Musa memberikan nasihat. Ya, berdasarkan pengalaman, dan ini boleh para jamaah. Ya, jadi pengalaman itu kalau memang pengalaman ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, itu boleh kita jadikan bahan untuk pertimbangan. Oh, dulu saya pernah safar ke sini pakai kereta ini enggak enak, kemudian banyak berhentinya. Oh, saya dulu lewat jalan ini, di situ enggak nyaman, ya banyak jalan-jalan yang lubang. Itu jadi pengalaman. Ya, pengalaman ini sangat berharga bagi kita semuanya untuk menghadapi kehidupan di masa-masa yang akan datang. Sebagaimana tadi Nabi Musa alaihissalam. Kenapa beliau memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad SAW? Jangan, kamu tidak akan mampu, umatmu itu enggak akan mampu mengerjakan 50 sholat dalam sehari semalam. Ya, karena dulu saya pernah memerintahkan Bani Israel, ya, yang itu lebih kuat daripada umatmu. Mereka banyak yang protes, mereka banyak menolak, mereka banyak yang enggak mau, mereka banyak ada yang menentang. Ya, maka di sini Nabi Musa alaihissalam beliau berdasarkan pengalaman beliau maka disampaikan. Ya, begitu pula ketika kita punya saudara, punya teman, punya tetangga, saya mau safar ke sini. Enaknya pakai apa ya? Apakah pakai udara, pakai pesawat, atau pakai bis, atau pakai kereta? Maka kita sampaikan berdasarkan pengalaman yang kita miliki. Ini namanya saling menasehati. Ya, berbagi pengalaman untuk kebaikan bersama. Selama pengalaman itu memang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian pelajaran yang kelima, ya, di antara pelajaran yang penting dari Isra dan Mi'raj tentunya adalah pentingnya ibadah sholat. Ya, ini tidak bisa diragukan lagi. Pentingnya ibadah solat, sampai-sampai solat ini langsung diwajibkan oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara. Ya, tanpa perantara langsung diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sebagaimana dinukil oleh penulis di sini. Jadi di antara keistimewaan solat ini, yang pertama, furidat minallahi azza wa jalla ila rasulih sallallahu alaihi wasallam biduni wasithah. Ya. Jadi solat ini satu-satunya ibadah yang langsung diperintahkan oleh Allah tanpa perantara. Ini solat. Ya. Adapun zakat, puasa, haji, kemudian berbakti sama orang tua, silaturahmi, sedekah, ini semuanya pakai perantara malaikat Jibril. Ya. Kemudian yang kedua, furidat fi lailatin hiya afdhalul layali li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Salat ini diwajibkan di suatu malam yang itu adalah malam terbaik dalam kehidupan Nabi. Ya. Jadi malam Isra dan Mi'raj ini malam yang terbaik dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam selain malam Lailatul Qadar. Ya, tentunya selain malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga, furidat fi a'la makanin yasilu ilaihil bashar. Ya. Di antara keistimewaan ibadah salat ini, bahwasanya ibadah salat itu diwajibkan di tempat yang paling tinggi yang dicapai oleh manusia, ya langit yang ketujuh. Di atasnya lagi ada Sidratul Muntaha, ada Baitul Maqmur, ada Baitul Ma'mur. Ini tempat yang mulia, tempat yang paling tinggi dicapai oleh manusia biasa, ya seorang nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, furidat khamsina salatan wa hada yadullu ala mahabbatillahi laha wa inayati biha subhanahu wa ta'ala. Awal mulanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan 50 kali sehari semalam. Ini menunjukkan bahwasanya salat ini ibadah yang dicintai oleh Allah, ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sangat cintanya Allah kepada salat ini sampai awal mulanya diwajibkan 50 kali dalam sehari semalam. Namun sampai diringankan hanya 5 kali sehari dalam sehari semalam. Namun 5 kali ini pahalanya seperti 50 kali. Ya, sebagaimana pendapat Syekh Shalih Al-Utsaimin.
Dan ini perlu kita juga semuanya untuk evaluasi diri ya, introspeksi diri, sejauh mana sholat yang kita lakukan. Karena sholat ini setiap hari kita lakukan 5 kali, itu yang wajib, belum lagi sholat sunnahnya ya. Maka kita perhatikan lagi tumakninanya, kita perhatikan lagi rukun-rukunnya, kita perhatikan lagi kewajiban-kewajiban di saat sholat, sunnah-sunnah di saat sholat ya. Kita perhatikan lagi kekhusyuan dalam ibadah sholat ya. Jangan sholat ini seperti beban, jangan sholat ini seperti kebiasaan, rutinitas. Jangan sholat itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi mereka ini bukan sekedar sholat ya, bukan asal-asalan sholatnya, tapi alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam ibadah sholatnya. Bagaimana cara khusyuk? Ya, di antara cara khusyuk, di antaranya kita memahami ayat yang kita baca, memahami ayat yang kita dengar kalau kita jadi makmum ya, memahami makna-makna bacaan ketika ruku, makna bacaan ketika sujud, makna tasyahud itu apa, kita pelajari lagi ya, kita buka-buka lagi, kita murojaah lagi. Itu semuanya berharap agar kita bisa khusyuk. Kemudian kalau datang ke masjid jangan mepet-mepet qomat baru datang ke masjid, nanti tergesa-gesa, berlari-lari, kupuh, itu akan membuat kita tidak khusyuk ya. Kemudian di antara cara khusyuk juga sebagaimana Nabi pernah bersabda, idza qumta fi sholatika fasholli sholata muwaddi. Kalau engkau berdiri untuk sholat, kalau engkau hendak sholat, karena sholat itu kadang kalau orang sakit kan nggak bisa berdiri. Pokoknya ketika kita mau sholat, mau sholatnya sambil berdiri. Kalau sehat ya wajib berdiri, tapi kalau sakit ya sambil duduk, sambil berbaring. Yang penting ketika hendak sholat, maka hadirkan dalam benakmu, jangan-jangan ini sholat saya yang terakhir ya. Kalau kita menghadirkan dalam diri kita, ini sholat saya yang terakhir, kita akan lebih khusyuk, lebih fokus, karena kita akan berpisah dengan dunia ini. Kita akan disolati sama saudara-saudara kita, jenazah kita akan diantar ke pemakaman. Jadi jangan-jangan ini sholat saya yang terakhir, itu sedikit banyak akan membantu kita untuk lebih khusyuk ya. Ini pentingnya ibadah sholat, karena sholat ini juga penting. Sampai-sampai seorang nabi yang mulia, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau pernah berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas sholah, wahai Tuhanku, wahai Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mendirikan sholat ya. Jadi muqimas sholah, mendirikan sholat itu dijaga waktunya. Jadi jangan sholat itu mepet-mepet, duhur jam 2, duhur jam setengah 3. Ini bukan muqimas sholat namanya, ini mudi sholat, ini menyia-nyiakan sholat namanya ya. Jadi Nabi Ibrahim, ya Allah jadikanlah aku termasuk orang yang mendirikan sholat, diperhatikan waktunya, diperhatikan rukun-rukunnya, tumakninanya, khusyuknya. Wa min dzurriyyati, jadikan anak cucuku, anak keturunanku juga termasuk orang yang mendirikan sholat. Maka kita baca doa ini ya. Kita meneladani Nabi Ibrahim, kita meneladani semua nabi, kita meneladani Nabi Muhammad, kita meneladani Nabi Ibrahim. Kita baca doa ini baik ketika kita sujud, ketika tasyahud akhir sebelum salam, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kalau belum hafal ya dihafalkan dulu. Kemudian yang terakhir, di antara peristiwa, di antara kejadian pelajaran-pelajaran penting dari Isra Mi'raj ini, bahwa sebenarnya Isra dan Mi'raj ini ujian, dalam arti ujian keimanan ya. Karena ketika Nabi menyampaikan kabar tentang Isra dan Mi'raj ini kepada orang-orang yang hadir waktu itu di Mekah, di hadapan beliau itu ada orang yang sudah masuk Islam, mereka murtad, nggak percaya ya. Ada orang yang sudah masuk Islam, sudah bersyahadat, itu jadi murtad karena kabar yang disampaikan oleh Nabi ya. Kamu mungkin imannya lemah, baru masuk Islam dan sebagainya. Ini ujian ya. Jadi agama Islam itu bukan dengan akal, tapi agama Islam itu dengan wahyu ya. Taslim, kita berserah diri kepada kabar yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Kita berserah diri dengan kabar-kabar yang disampaikan oleh Rasul SAW dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Jadi bukan dengan akal ya. Sebagaimana ada saat ini saudara-saudara kita yang tidak percaya adanya azab kubur ya, adanya nikmat kubur. Ini ada yang belum percaya, belum beriman, masih ragu, cari-cari pembenaran. Hadisnya hadis ahad, tidak bisa jadikan argumentasi dan sebagainya. Ini bahayanya kalau kita beragama dengan akal ya. Jadi agama itu dengan wahyu. Karena Isra dan Mi'raj ini peristiwa ghaib yang tidak bisa dinalar dengan akal kita. Akal kita terbatas ya. Akal satu orang dengan orang lain berbeda-beda ya. Ada orang yang cerdas, ada yang orang yang akalnya pas-pasan, ada orang yang dan sebagainya.
Jadi semuanya dengan berdasarkan wahyu, ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka adalah orang yang beriman dengan hal-hal ghaib. Semua yang dikabarkan oleh Nabi itu kita benarkan. Karena di antara konsep sebagai penutup ya untuk kajian kita pada pagi hari ini, di antara konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah, ya, ketika kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang pertama tasdiquhu fima akhbar. Kita membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi. Kita benarkan, kita percayai semuanya. Selama hadisnya itu hadis yang sahih, ya, dipahami dengan pemahaman yang benar, kita percaya. Walaupun itu enggak masuk sama akal kita. Seperti hadis lalat. Ketika lalat itu masuk ke minuman kalian, ceburkan sekalian, karena di satu sayap itu ada penyakit, satu sayapnya lagi ada obatnya. Kita percayai. Ya, kemudian yang kedua wa ta'atuhu fima amar. Ketika kita mengucapkan syahadat Muhammad Rasulullah, kita mentaati semua perintah Nabi, ya. Wajtinabu ma nahaa anhu wa zajar, dan kita menjauhi semua larangan-larangan Nabi. Dan yang terakhir wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan tuntunan dan petunjuk Nabi SAW. Ini konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah, ada 4, ya. Di antaranya tadi membenarkan apa-apa yang dikabarkan oleh beliau, termasuk Isra dan Mi'raj, kita percayai. Kita yakini itu terjadi beneran, ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin sampai di sini pembahasan kita untuk pagi hari ini. Temanya tentang Isra dan Mi'raj, dan insya Allah kita lanjutkan pembahasan sirah ini setelah Ramadan, ya, karena Ramadan libur. Kita fokus untuk ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan, ya. Kita fokus untuk baca Al-Quran, baca tafsirnya, dan ibadah-ibadah yang lain yang disyaratkan dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan, dan mudah-mudahan kita diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah untuk memaksimalkan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Wallahu alam. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.